Menapaki usia senja adalah proses yang penuh makna dan pelajaran. Ketika seseorang telah mencapai usia 85 tahun, setiap hari memiliki arti yang semakin dalam dan setiap pengalaman menjadi kisah berharga. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usia tua juga membawa banyak ujian, termasuk menghadapi kepergian pasangan hidup setelah puluhan tahun menemani. Saat pasangan mendahului kita, hati terasa kosong, kesepian menyelimuti hari-hari, dan keputusan-keputusan berat kerap datang tanpa diduga. Banyak yang berpikir kehilangan pasangan berarti akhir dari kebahagiaan. Namun sesungguhnya, bagaimana kita menjalani hari-hari setelah itu adalah kunci masa tua yang bermakna. Cahaya usia tua, salam sejahtera untuk Anda. Dari pengalaman panjang seorang lansia yang telah melewati pasang surut kehidupan, ada satu nasihat yang selalu diulang. Jika pasangan tercinta lebih dahulu pergi, ada 3 hal yang sangat penting untuk ditolak mentah-mentah. Penolakan ini bukan sekadar menutup diri dari dunia, melainkan bentuk perlindungan terhadap kebahagiaan, ketenangan, dan martabat diri di usia lanjut. Mari kita renungkan dengan hati terbuka dan pikiran jernih, mengapa 3 hal ini harus dihindari dan apa dampaknya terhadap masa depan yang tenang dan damai. Pertama, hindari memberikan atau memindahkan seluruh harta kepada anak-anak atau pihak lain setelah pasangan pergi. Banyak orang tua merasa bahwa harta benda tidak lagi berarti tanpa pasangan dan beranggapan menyerahkan segalanya kepada anak-anak adalah bentuk cinta dan kepercayaan. Namun, kenyataan pahit seringkali mengejutkan. Tak sedikit kisah orang tua lanjut usia yang akhirnya justru diabaikan, bahkan diusir dari rumah sendiri setelah seluruh kepemilikan diberikan pada anak. Anak-anak yang dulunya penuh perhatian berubah sikap ketika segala sesuatu telah menjadi milik mereka. Tak hanya itu, di balik niat baik orang tua, seringkali terselip harapan agar anak lebih peduli dan menjaga mereka di masa tua. Namun, kerap kali harapan itu kandas, digantikan rasa kecewa dan kesepian. Oleh karena itu, tetaplah pegang kendali atas harta hingga akhir hayat. Gunakan secukupnya untuk kebutuhan sendiri dan pastikan ada cadangan untuk biaya perawatan dan kesehatan. Dengan demikian, martabat dan otonomi tetap terjaga dan Anda tidak menjadi beban ataupun korban di tangan siapapun, seterikat apapun hubungan itu. Kedua, tolak ajakan pihak keluar yang menawarkan perhatian dengan motif tersembunyi, terutama berkedok kekeluargaan, pertemanan, atau organisasi sosial. Setelah pasangan tiada, ruang hati yang kosong kadang menciptakan ilusi kebutuhan akan kehadiran orang lain. Ada yang datang menawari bantuan, menemani, bahkan mengajak ikut kegiatan tertentu. Namun, seseorang yang telah menjalani hidup sepanjang 85 tahun tahu, tidak semua kebaikan datang tanpa pamrih. Ada pula yang diam-diam punya niat memanfaatkan, mencari keuntungan dari kelemahan, ketidaktahuan, atau kerentanan di usia senja. Penipuan terhadap kaum lansia bukan sekadar cerita, dan perhatian yang terasa manis di awal bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Maka berhati-hatilah dalam memilih siapa yang boleh leluasa masuk ke dalam kehidupan pribadimu. Selektiflah terhadap niat dan tindakan orang lain. Jangan mudah luluh hanya oleh kata-kata manis atau perhatian palsu. Ketiga, hindari bujukan untuk mencoba pernikahan baru atau menjalin hubungan baru, kecuali benar-benar atas dasar kesiapan jiwa dan kebutuhan mendalam, bukan karena dorongan orang di sekitar atau tekanan lingkungan. Di usia senja, setelah kehilangan pasangan yang telah menemani separuh usia, kegersangan hati memang nyata. Banyak yang berpikir menikah lagi adalah solusi dari kesepian dan cara mengisi hari-hari yang terasa kosong. Namun, kenyataan berlimpah kisah getir di balik keputusan ini. Tidak semua calon pasangan baru benar-benar tulus. Ada yang melihat peluang untuk mendapatkan warisan, menumpang hidup, atau sekadar memanfaatkan kelemahan fisik dan emosional. Lebih dari itu, menikah di usia tua seringkali justru membawa masalah baru. Konflik dengan anak dan keluarga, perpecahan hubungan, dan beban psikologis yang membuat masa tua justru semakin gelap.
Rumah tangga yang dimulai pada usia senja mungkin tidak akan setangguh pernikahan lama yang dibangun dengan cinta dan perjuangan bersama sejak muda. Jika ingin mencari teman berbagi, pastikan bahwa keinginan itu murni, bukan sekadar pelarian dari rasa kehilangan atau agar tidak merasa tersisih dalam pergaulan sosial. Selain ketiga nasihat itu, ada kebijaksanaan yang sebaiknya selalu diingat. Usia lanjut bukanlah akhir dari segalanya, malah merupakan permulaan babak baru yang memiliki keindahan tersendiri. Di masa hidup sendiri, upayakan untuk lebih mengenali diri, mendalami hal-hal yang dulu terlewat karena kesibukan bersama pasangan. Kembangkan hobi baru, bacalah buku-buku yang memberi inspirasi, dan pelihara kesehatan fisik serta mental. Jadikan keheningan sebagai teman, bukan musuh. Karena dalam keheningan kita bisa menemukan kekuatan batin yang luar biasa. Tumbuhkan hubungan yang sehat dan alami dengan anak serta cucu. Jangan terlalu berharap anak akan sepenuhnya menggantikan peran suami atau istri yang telah tiada. Anak-anak memiliki kehidupan mereka sendiri, kesibukan yang kadang membuat mereka terlihat abai. Daripada menanam harapan berlebihan, fokuslah pada kebersamaan yang berkualitas. Saling berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling memahami. Jangan ragu untuk terbuka soal perasaan kesepian atau kecemasan tanpa harus menuntut perhatian yang mutlak. Hubungan yang dewasa adalah hubungan yang saling mengerti tanpa saling menggantungkan sepenuhnya. Di luar keluarga inti, rajut pula lingkaran persahabatan dengan tetangga atau teman sebaya. Teman di usia tua adalah karunia tak ternilai. Namun tetaplah bijaksana dalam memilih lingkungan yang positif dan mendukung. Hindari kelompok atau aktivitas yang justru membawa stres, konflik, atau peluang untuk dimanfaatkan oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Dalam keseharian, berjaga dan disiplin mengatur keuangan itu penting. Selain menolak untuk menyerahkan seluruh harta, cerdaslah dalam berinvestasi dan merencanakan pengeluaran. Pastikan ada dana darurat, siapkan kebutuhan untuk perawatan kesehatan seperti asuransi langganan atau tabungan khusus, dan hindari terlibat dalam investasi bodong atau tawaran bisnis yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Banyak lansia jatuh dalam jebakan keuangan karena keinginan memberi warisan terbaik atau tergoda janji muluk. Jagalah kesehatan dengan pola makan teratur, olahraga ringan sesuai kemampuan, serta pemeriksaan rutin. Setelah pasangan tiada, banyak orang tua yang menjadi abai terhadap kesehatan sendiri karena merasa hidup sudah tidak berarti. Padahal, merawat diri bukan bentuk keegoisan, melainkan penghargaan untuk hidup yang telah diberikan. Jika raga sehat, hati dan pikiran pun lebih kuat menghadapi tantangan hari-hari mendatang. Secara mental dan spiritual, perluas cakrawala hati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak lansia menemukan ketenangan dalam doa, meditasi, atau mengikuti kajian agama. Keyakinan spiritual memberikan sandaran yang kuat saat batin diuji rasa sepi dan kehilangan. Jangan ragu mencari komunitas rohani yang membangun, tempat di mana cerita dan pengalaman bisa dibagi tanpa rasa dihakimi. Ketahuilah, waktu yang telah dijalani bersama pasangan tidak akan pernah hilang. Kenangan manis, tawa bahagia, perjuangan di saat sulit adalah harta yang tak ternilai. Jangan memaksakan melupakan atau menutupi duka, namun belajar menerimanya dengan lapang dada. Menghadapi kehilangan berarti menerima bahwa setiap insan pada akhirnya akan kembali ke pangkuan Tuhan. Namun tugas kita yang masih hidup adalah menjaga dan merawat titipan kenangan itu sebaik-baiknya. Tak kalah penting, teruslah belajar dan berkembang, biarpun usia bertambah. Dunia berubah cepat dan kadang menghadirkan tantangan baru, mulai dari kemajuan teknologi, perubahan tata sosial, atau gaya hidup baru. Lansia yang aktif belajar, misalnya mencoba teknologi sederhana untuk berkomunikasi dengan keluarga lewat ponsel pintar, mampu menjaga semangat hidup dan mengurangi rasa terasing. Jangan ragu bertanya pada anak atau cucu bagaimana menggunakan perangkat baru atau menikmati hiburan modern. Jaga harga diri dan jangan segan meminta bantuan jika benar-benar membutuhkan. Banyak lansia yang merasa gengsi atau takut merepotkan keluarga, akhirnya memilih memendam masalah sendiri. Padahal, keterbukaan kepada anak,
dokter, atau teman terpercaya seringkali menjadi jalan keluar dari kesulitan. Namun tetaplah bijak memilih waktu dan cara meminta pertolongan. Jaga keseimbangan antara kemandirian dan kebersamaan. Setiap pagi, syukurilah kesempatan baru untuk bernapas dan menikmati dunia, walau kini tanpa pasangan di sisi. Jadikan setiap hari ruang untuk bersyukur, menanam benih kebaikan, dan berdoa agar langkah senantiasa diberkahi. Kepergian pasangan hanyalah sebuah perpisahan fisik. Cinta dan kenangan tetap akan hidup selama kita mampu menjaga dan merawatnya dalam ingatan. Pada akhirnya, apakah seseorang akan menjalani masa tua yang damai dan tenang, atau sebaliknya, sangat bergantung pada pilihan dan keputusan sejak kehilangan pasangan. Ingatlah pesan bijak dari mereka yang telah melintasi waktu dan pengalaman, bahwa menolak menyerahkan harta seluruhnya, menolak perhatian dan bantuan dari pihak yang tak dikenal, serta menunda keputusan menikah lagi tanpa pertimbangan matang adalah benteng pertama untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan kebahagiaan di hari tua. Jadilah tua yang bijak, bukan tua yang terkekang oleh penyesalan. Bangunlah masa tua penuh martabat, tetap optimis dan terbuka pada dunia tanpa kehilangan jati diri. Semoga sisa usia yang diamanahkan bisa menjadi ladang amal, kebahagiaan hakiki, serta teladan bagi generasi sesudahnya.